Ya. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ya, selamat pagi juga. Selamat pagi, Bu. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita ambil waktu web meeting pagi ini. Karena setelah saya baca RPP dari setiap kelompok, kalau saya arahkan satu persatu ya terlalu lama dan belum tentu juga terbaca oleh semua, paling terbaca oleh anggota kelompoknya. Jadi untuk penghematan waktu, saya arahkan secara bersama langsung. Akan kita bahas 1 atau 2 RPP. Jadi kebetulan ada beberapa RPP yang di dalam UUD, nah itu bisa kita bahas dan langsung saya komentari di sini. Nah, kita mulai saja. Terus saya ambil satu RPP. Ya. Ini sudah kelihatan apa belum? Ada kelihatan? Ada, Bu. Belum ada, Bu. Kebetulan RPP-nya siapa ini? Yulia Erma mungkin ya? Yang fungsi eksponen ini. Sebentar. Ya, Yulia Erma. Nah. Sini SMA 1 Bukit Batu, di mana itu tempatnya? Batam lah, Bu. Batam. Oh iya. Pak Ning Bengkalis. Pak Ning. Pak Ning Bengkalis. Ya. Kalau identitas itu sudah ya sudah apa? Kemudian, nah ini yang apa? Kenapa kok pakai subtema sini? Kita kan tidak pakai tema kalau SMA. Tema itu SD. Nah, kalau kita pakai apa? Sub materi pokok boleh. Materi pokok. Belajar, Bu. Ya. Kita kan pakainya materi pokok. Jadi kalau materi pokoknya di sini ada suara-suara itu siapa? Mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Itu materi pokoknya. Tentang fungsi eksponensial, fungsi logaritma. Nah, sekarang kalau topiknya berarti ada fungsi eksponensial, ada fungsi logaritma. Kemudian ada sub, ya, atau materi pembelajaran aja lah ditulis materi pokoknya ini, kemudian materi pembelajarannya konsep logaritma begitu. Jadi tidak tema, tidak subtema, tapi materi pembelajaran. Nah, kemudian kalau KI 3, KI 4 ya. Kemudian kita masuk ke ini, ke KD. KD-nya mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. IPK menggunakan aturan yang berkaitan dengan fungsi logaritma dalam pemecahan masalah kontekstual. Menggunakan sifat-sifat persamaan. Nah, jadi di sini sifat-sifat persamaan logaritma. Tadi materi pembelajarannya adalah persamaan logaritma. Konsep.
konsep logaritma. Kalau konsep logaritma artinya di sini kita harus menjelaskan dulu Definisi. definisi logaritma. Jadi yang pertama IPK kita itu adalah menjelaskan definisi logaritma. Yang isinya nanti di materi pembelajarannya adalah berupa contoh dan bukan contoh dari konsep logaritma itu sendiri. Nah, kemudian sifat logaritma, bukan sifat persamaannya, tapi sifat logaritma. Ya, sifat logaritma itu apa? Log AB sama dengan log A ditambah log B. Log apa lagi? Log A per B sama dengan log A dikurang log B. Misalnya itu sifat yang 9 itu. A berpangkat A log A sama dengan A berpangkat A log B sama dengan B gitu. Jadi ada 9 sifat logaritma. Sifat logaritma bukan sifat persamaannya. Nah, persamaannya lain nanti lagi. Kalau persamaan logaritma bisa jadi nanti bentuknya itu misalnya persamaan kuadrat dalam logaritma, persamaan logaritma dalam bentuk kuadrat misalnya. Log kuadrat X ditambah misalnya 2 log X dikurang 4 sama dengan 0 misalnya. Itu sudah persamaan logaritma. Persamaan logaritma berbentuk kuadrat. Nah, begitu juga yang lainnya, bentuk linear, bentuk pecahan, segala macam. Tapi sekarang yang pertama dulu, karena materi pembelajarannya yang dibahas sekarang itu adalah konsep logaritma, berarti yang perlu bagi kita itu adalah definisi logaritma, kemudian sifat-sifat logaritma. Bisa dipahami? Tidak ada suaranya satupun? Bisa, Bu. Ada mendengar ya? Ya, jadi itu untuk indikator pelajarannya cukup di sini. Yang untuk pertemuan kali ini. Jadi cukup membahas tentang definisi, kemudian tentang sifat-sifat, karena sifat itu ada 9. Nah, kemudian jamnya di sini 3 pertemuan 1 jam. Jadi apakah di tempat Yulia Erma itu 1 kali pertemuan itu sekarang 3 jam? Iya, Erma? Iya, Bu. Ya. 3 jam itu 3 kali 5. Iya, Bu. Kalau normalnya, Bu. Iya, untuk daring sekarang. Kalau daring 60 menit, Bu. 60 menit. Berarti 2 jam. 2 jam sekarang. 2 jam, iya, Bu. Oh, jadi gini ya, Bu. Kita kan macam memang kan, Bu, 1 jam itu kan 60 menit sekarang luringnya, Bu. Itu tidak bisa jam berapa menit? 1 kali pertemuan itu, Bu, 60 menit. Iya. Nah, 60 menit. Kalau emang mikirnya tadi malam itu, Bu, 1 jam 60 menit itu sama dengan 3 JP kita biasa gitu, Bu. Oh, kenapa kok seperti itu? Kalau Ibu lihat tidak ada yang dikerjakan di rumah ini dari FPP-nya. Jadi kalau jam kita biasa 2 kali 45 kan? Iya, di sekolah. Jadi kita tetap buatnya 2 kali 45. Tetap jamnya 2 kali 45, FPP-nya nanti ada di jamnya itu ada yang sebagian di rumah seperti itu. Tapi kalau semuanya di sekolah ya tetap 90 menit jadinya di sekolah. Seperti itu. Nah, makanya kita harus ada yang kerjanya di rumah karena kondisi kita sekarang 1 jamnya itu hanya berapa menit? 60 ya, Bu. Kan ini normalnya. Ya. Normalnya itu kan 2 kali 45. Ya kan? Normalnya 3 kali 45, Bu. Yang jam ini. RPP 1 pertemuan itu di sekolah Erma itu sekali jalan itu 3 JP begitu. 3 kali 45. 3 kali 45, Bu.
kita yang sekarang, yang terlaksana sekarang Itu loh Bu. 60 menit itu 3 kali 20 begitu ya. Iya, saya buat seperti itu Bu. Jadi nanti kalau di apa? Kalau waktu PPL-nya nanti pelaksanaannya seperti apa? Iya, ya macam kayak gini jadi rencananya. 3 kali 20. 3 kali 20 menit Bu. 3 kali 20 ya. Iya Bu. Oh. Berarti ini di kelas semua. Kalau Ibu baca RPP-nya di kelas semua ini. Iya Bu, yang tes formatif. Kalau tes formatif itu berarti di luar dari apa enggak Bu? Apa? Nah, kan emang kan di kegiatan itu kan cuma 40 menit emang buatnya Bu yang untuk pertemuan tatap muka. Berarti kan 20 menit lagi kan Ada yang ini yang Emma buat sekarang ini 60 menit. Iya Bu, untuk Jadi 20 menit, di Bu. sini maksud Ibu itu dibuat di sini 3 kali 20 gitu. Oh, Jadi tidak jelas banget. 3 kali 20 menit. Nah, gitu. Jadi jelas, artinya 1 jam itu di sekolah Erma itu sekarang 30 menit begitu. 20 menit begitu. Jadi nampak dia. Nah, ya. Jadi nampak dia bahwa itu 3 JP. Di satu pertemuan 3 JP sekarang. Nah, gitu. Jadi nampak. Jadi jangan kita buat sekian menit itu sekarang tidak jelas aturannya. Nah, berarti ini untuk 3 kali 3 jam, 3 jam pelajaran. Ini yang tatap mukanya sekarang itu 60 menit di sekolahnya. Iya Bu. Ya, nanti baru yang tes formatifnya di rumah. Ya kan? Hal itu lah Bu, di kegiatan itu membuat Bu 10 menit di kegiatan pendahuluan. Berapa menit lagi ya? 35. Ya, itu mau kita bahas. Iya. Makanya diangkat. Ya. Iya Bu, iya Bu. Nah, ya. Yang pertama dulu subtema itu nanti diganti. Ya. Nah, kemudian Bu, saya baru masuk nih Bu, subtemanya berarti salah ya Bu ya? Tak perlu dibuat atau gimana Bu? bukan subtema, tapi materi pembelajaran. Di sini. Materi pembelajaran. Jadi di sini harusnya materi pembelajaran begitu. Perhatikan ya untuk semua. Nah, gitu. Jadi bukan subtema. Ya, kita bukan tema itu SD. Materi pembelajaran kita pada hari ini begitu. Konsep logaritma. Nah, kemudian dari KD, kita lihat dari KD-nya itu ada kemarin analisis KD kan. Jadi intinya di sini adalah fungsi kerjanya dulu. Kerjanya ada mendeskripsikan, ada menentukan penyelesaian dari 2 subtopik di sini, fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Apa masalahnya? Masalah kontekstual. Nah, serta keberkaitannya. Nah, kemudian di sini yang pertama menggunakan aturan yang berkaitan dengan fungsi logaritma. Nah, tidak sesuai dengan ini yang konsep logaritma tadi. Konsep logaritma itu berisikan definisi logaritma dan sifat-sifat logaritma. Itu isinya. Artinya, indikator yang akan kita ambil pada pertemuan ini hanya mengacu kepada sini, kepada konsep logaritma. Jadi kalau kita analisis materinya dari konsep logaritma itu hanya memuat definisi logaritma dan sifat-sifat logaritma. Jadi di sini yang perlu itu IPK-nya itu adalah menjelaskan definisi
pengertian logaritma. Ya, definisi atau pengertian logaritma. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sudah di sini menggunakan sifat-sifat logaritma atau kalau membuktikannya nanti di tujuan saja. Jadi di sini menggunakan sifat ada 9 sifat itu, sifat logaritma. Nah, ini. Jadi dua ini sudah cukup. Jadi menjelaskan definisi logaritma, kemudian menggunakan sifat-sifat logaritma. Sifat logaritma itu ada 9. Jadi yang di sini, nah, kalau mau ditambah jamnya dengan di rumah, tambah materinya, jangan hanya konsep logaritma. Begitu. Jadi tidak hanya konsepnya saja begitu. Kalau konsepnya saja artinya hanya definisi kemudian tambah dengan sifat logaritma. Tapi kalau mau masuk sekarang ke, nah, mana yang mau duluan? Harusnya fungsi eksponensial duluan. Tapi berarti kalau EMA ini sudah masuk ke logaritma, sekarang berarti ke fungsi logaritma topiknya ya. Gitu jadinya. Nah, nanti kalau mau menambah, ya masuklah ke persamaan logaritma atau ke fungsi logaritma setelah ini. Tapi di materi pembelajarannya tidak cukup hanya konsep logaritma. Ditambah dengan fungsi logaritma ya Bu ya. Ya, boleh ke fungsi, boleh ke persamaan, boleh. Kalau Ibu lebih cenderung persamaan dulu, baru fungsi. Kalau mau fungsi dulu boleh. Ini kan ada sifat-sifat persamaan. Ya. Nah, jadi karena dia Indikatornya bertambah ya Bu ya. ya, indikatornya bukan bertambah, berkurang. Ini udah terlalu banyak ini indikatornya. Jadi indikator yang perlu sekarang kalau materi pokoknya hanya konsep logaritma, materi pembelajarannya kalau materi pembelajarannya konsep logaritma, berarti materi yang akan dibahas hanya ini. Hanya dua ini. Ya. Hanya dua ini yang akan dibahas jadinya begitu. Tapi rasa Ibu sudah cukup untuk satu pertemuan 60 menit itu dengan materi ini. Nanti pengembangannya di rumah. Iya Bu, karena sifat logaritma itu banyak juga Bu. Nah, ya, kemudian 9 ya. Kemudian kalau di sini kalau Ibu lihat ya, ini juga tidak teratur. Menggunakan aturan yang berkaitan dengan fungsi logaritma. Pengertian logaritmanya belum dijelaskan, sifat logaritmanya belum kok masuk fungsi. Nah, ini yang dasar ini. Yang definisi logaritma sama sifat logaritma. Nah, kemudian ini sifat persamaan logaritma. Persamaan itu harus dipelajari setelah tahu sifat logaritma. Ada dasarnya dulu. Iya, ada dasarnya dulu. Nah, gitu. Nah, kemudian baru nanti persamaan logaritma, baru sifat persamaan logaritma, baru fungsi logaritma, begitu. Fungsi dengan persamaannya terserahlah mau duluan, tidak apa-apa. Nah, jadi ini terpisah ya antara fungsi dengan persamaan, ya. Misalnya nih Bu ya, kita kan daya tangkap anak kan beda-beda nih Bu. Jadi seandainya nih Bu, di pertemuan 1, di pertemuan 2 itu Bu, emang tetap masih dengan indikator menggunakan sifat logaritma Bu. Misalkan ini pertemuan pertama oke Bu, menjelaskan definisi logaritma kan tak terlalu banyak ya Bu ya. Kemudian indikator yang kedua kan menggunakan sifat logaritma. Karena sifat logaritma ini ada beberapa dan tak mungkin juga dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ini emang menjelaskan ke 9 sifat
Bisa nggak Bu di pertemuan berikutnya indikator itu Emma cantumkan lagi Bu? Kalau menurut Ibu dibantu di rumah. Oh, jadi Dibantu di rumah yang itu aja ya Bu ya? Ya, jadi jangan di sekolah semua. Jadi di sini sebetulnya kalau Ibu lihat ya, untuk logaritma saja itu ada konsep logaritma, ada persamaan logaritma, ada fungsi logaritma. Nah, kemudian untuk eksponen juga ada konsep eksponen, persamaan eksponen, fungsi eksponen. Jadi ada 6 ini. 6 ini sebetulnya. Begitu. Jadi 6 subtopiknya di sini. Nah, jadi di sini jangan apa namanya itu? Jangan tertinggal. Nah, jadi kalau kita lihat ini yang eksponennya, eksponen duluan ya, sebelum logaritma itu eksponen dulu. Karena definisi logaritma itu sendiri kita turunkan dari fungsi eksponen. Artinya ini Emma bukan pertemuan satu, jadi bukan pertemuan satu ini. Tapi udah itu Bu, udah ya. Nah, oh, berarti indikatornya bukan 3.1.1 lagi ya Bu ya? Berurutan gitu Bu. Dia kalau ini 31, ini yang 31 ya 311. Walaupun udah eksponen udah gitu Bu. Eksponen udah. Ini logaritma. Berarti ini berarti kalau ini 1, ini 2, ini 3, iya kan? Oh, berarti Jadi kalau indikator ini dipecah lagi. Kalau konsep logaritma kemudian ini kan ada sifat. Ini subnya maksud Ibu ini. Bukan indikator. Tapi di sini kalau di eksponen, ini kan ada fungsi eksponensial. Nanti akan ada kita mulai dari konsep eksponen, persamaan eksponen, fungsi eksponen. Kemudian yang kedua ada fungsi logaritma. Kita harus memulai dari konsep logaritma, persamaan logaritma, fungsi logaritma. Jadi ada 3. Nah, kalau sekarang itu materi pembelajarannya Emma di sini konsep logaritma. Artinya kita sudah masuk ke konsep yang keempat. Ya kan? Kalau menjelaskannya mau sekalian nanti, tapi harus ditambah di rumah. Begitu maksud Ibu. Jadi konsep logaritma sama persamaan logaritma mau disatukan silakan. Mau 3 jam ini. Tapi indikator di sini hanya memuat konsep logaritma dan persamaan logaritma. Jadi tidak bisa fungsi logaritma di atas. Karena hierarkinya itu untuk masuk ke fungsi logaritma kita harus tahu konsep logaritma dulu. Jadi tidak bisa dia sekalian ke sana. Itu maksud Ibu. Misalnya, kita belajar persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Mana yang duluan? Persamaan. Persamaan kuadrat duluan. Nah, begitu juga di sini. Tapi ada juga memang fungsi kuadrat diajarkannya duluan. Sebetulnya itu secara hierarkinya ya tidak tepat ya. Nah, begitu juga kita harus tahu persamaan linear 2 variabel, kemudian baru fungsi linear, ya kan? Persamaan linear dulu, baru fungsi linear di SMP. Ya Bapak Ibu yang SMP? Mana yang duluan? Persamaan linear. Persamaan linear duluan. Kalau dia tidak menyelesaikan bagaimana membuat fungsi linear? Juga di sini. Kalau fungsi berhubungan dengan grafik. Untuk membuat grafik harus ada titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y. Untuk menentukan titik potong dengan sumbu X, dia harus tahu persamaan. Nah, jadi itu hierarkinya harus diperhatikan. Kalau Emma mau sekarang konsep logaritma sama persamaan logaritma mau dijelaskan langsung di sini, ubah ini.
Tapi kalau mau konsep logaritma saja, sekarang satu pertemuan ini, nah, buang ini, ganti dengan ini. Kemana maunya? Kalau Bu lihat materinya hanya ini, di bawah. Hanya di Ini sebaiknya ini saja, ya. Nah, ambil yang di bawah ini, yang Bu buat ini. Nah, kemudian kita masuk ke kalimat 4. Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Ini diganti kembali menyelesaikan masalah, tidak mesti masalah sehari-hari. Logaritma, nah itu kan matematikanya abstrak itu. Jadi masalah itu bisa masalah sehari-hari, bisa masalah tidak hanya sehari-hari. Mau dibuat dua di sini silakan. Ada masalah sehari-hari, ada yang masalah keilmuan matematik itu sendiri. Tentang sejalan dengan yang dua ini tadi. Sifat-sifat terutama. Jadi menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan dengan sifat-sifat logaritma misalnya. berarti kata-kata persamaan harus saya hapus dulu lagi ya Bu ya. Enggak usah lagi persamaan kalau sudah dibatasi tentang ini. Kalau sesuai materi di atas persamaan jangan masuk dulu sekarang. Kalau mau masuk persamaan tambah lagi materinya di atas. Berarti persamaan logaritma dan persamaan logaritma. Nah, sekarang masuk kita ke tujuan melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Ini bla bla bla. Kemudian tipeknya. Nah, tipeknya di mana nih? Kan kita kemarin dengan boleh buat pakai tipek. Teknologinya itu yang ada video pembelajarannya Bu. Nah, Yang pedagogi itu yang mendeskripsikan dan menentukan itu. Itu audiens berarti peserta didiknya Bu. Kontennya logaritma tadi. Ya, knowledge. Ya, itu konten knowledge. Hotnya nanti harus nampak di sini. Yang di apa ini? Di menyelesaikan masalah. Ini. Ya. Harus nampak. Jadi di soal-soalnya harus nampak ke sana nanti. Nah, kemudian masuk kita ini materi, ya simbol-simbolnya ini, kemudian ini materi ini konsepnya udah benar, kemudian sifatnya, ini kan materinya hanya materi definisi dan sifat logaritma. Ini materi sifat logaritma, bukan sifat persamaan logaritma. Nah, jadi indikatornya dengan materi pelajarannya tidak sesuai tadi itu. Ini udah bagus. Ini sifat logaritma. Tapi baru 7, dia 9, tambah lagi. Ada yang tertinggal. Ya. Ada yang tertinggal. Alok A1. Yang ini ada 2 Bu, di nomor 1 ada 2 Bu. Di nomor 1 ada 2 sifatnya Bu, alok 1 sama 2. Ya. Oh iya, ada 2. Alok A1, alok 10, kemudian ini alok B. B seper B log A pangkat A log B, A log B pangkat N. Belum ada. Oh iya Bu. Benar. Nah, kemudian materi prosedur ya. Prosedur tentu disesuaikan lagi. Nah, ini menemukan konsep logaritma, langkah-langkah mengubah bentuk eksponensial. Prosedur untuk meneliti logaritma. Kemudian problem learning ya. Video. Tak ada video ya, pakai video emang. Oh ada video pembelajaran. Nah, kemudian video pembelajaran ini tentang apa? Tentang konsepnya.
tentang sifat-sifat warga di mananya, Bu? Sudah dilaser duluan atau pada saat itu Masa duluan, Bu. sudah dipelajari duluan. Dipelajari duluan, Bu. Berarti dia combine antara Sinkron. sinkron dengan asinkron, Iya, Bu. ya kan? Nah, kemudian ini paginya itu guru memberi salam, memimpin doa dan mengecek kehadiran peserta didik. Guru meminta kepada peserta didik setelah belajar menggunakan Webex untuk absensi menggunakan Google Classroom yang sudah di-share di Google Classroom. Ya, kalau absensi sendiri. Guru memotivasi siswa tentang materi, Mana kemau? motivasi siswa tentang manfaat materi. Nah, di sini ini di mana ini? Di kelas. Di kelas. Iya, Bu, di kelas, Bu. Di kelas, ya. Nah, kemudian mengingat kembali materi konsep eksponensial, ya. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran di kelas itu semua, ya. Di kelas, ya. Kemudian itu berapa menit? Ada 10 menit. 10 menit, ya. 10 menit, Ya, ya. Nah, guru memberikan informasi tentang kegiatan pembelajarannya. Cukup di sana. Kemudian pada kegiatan inti, guru mengarahkan siswa agar melakukan kegiatan berikut. Siswa mencermati masa. Nah, ini di kelas semua berarti ini. Apakah ini terlaksana di kelas semua? Tapi itu kan gini, Bu, LKPD itu rencananya sebelum ini udah macet dari video pembelajaran, LKPD udah macet di apa, Bu, di Google Classroom. Ya. Ya, jadi kalau itu nanti emarkan kalau anak-anak itu supaya mengatur lagu untuk mengerjakan LKPD. Jadi nanti ketika ketika Webex, anak-anak hanya sekedar yang ini dari mana, yang ini gitu aja nih caranya, Bu. Ini mendiskusikan LKPD yang telah dikerjakan di rumah. Oh, bukan mencermati lagi, ya. Ya, jadi bukan mencermati lagi di sini. Artinya di dalam kelas ini itu guru dan siswa sudah mendiskusikan atau siswa mempresentasikan, mungkin salah satu siswa mempresentasikan LKPD yang telah dikerjakan di rumah, begitu. Nah, di sini siswa lainnya menanggapi guru sebagai fasilitator. Jadi cukup 35 menit beberapa siswa lah. Mempresentasikan hasil LKPD-nya atau LKPD siswa seperti yang Ibu sekarang ini, ambil 2 atau 3, tayangkan, dibahas yang benarnya, atau 1 juga boleh karena waktu 35 menit itu begitu. Jadi membahas bersama LKPD itu sudah dikirim siswa ke EMA. Itu yang dikerjakan lagi, artinya combine antara sinkron dan asinkron. Ya, nah diperbaiki. Begitu juga untuk yang lain karena waktu pendek, ya. Nah, jadi sudah disuruh kerjakan di rumah dulu. Kemudian baru terlalu banyak ya, Bu, ya, hanya sekedar mempresentasikan dengan berdiskusi aja ya, Bu, ya. Kemudian menyimpulkan apa saja yang sudah dipelajari, sifat-sifat logaritma itu kan disimpulkan kembali di sini, lama itu kegiatannya yang sedikit, tapi dalam mendiskusikannya itu kan ada mempresentasikan hasil kerja siswa. Kemudian apakah guru sebagai fasilitator di sini kita bahas seperti kita sekarang ini. Kemudian nanti ada penyimpulannya dari sifat-sifat logaritma yang sudah dipelajari itu. Ini lama, kan 35 menit ini, habis itu waktunya. Ada soal lagi kan? Di dalam KPD itu kan ada soal. Ada dibahas juga. Oh, jadi soal LKPD itu bukan untuk dikerjakan di tes formatif ya, Bu, ya? Bukan, LKPD untuk mempelajari materi, bukan untuk tes lain lagi. Enggak, maksudnya kan nanti LKPD kan ada latihan nih, Bu, beberapa latihan. Latihan itu, nah ini Ibu jelaskan lagi.
LKPD itu sebetulnya ada dosen tersendiri besok bukti ya. Isi LKPD itu penanaman konsep, penerapan konsep, dan pemantapan konsep. Nah, jadi penanaman konsep artinya di situ kita membuktikan sifat, itu penanaman konsep. Kemudian penerapan konsep ada contoh-contoh, sedikit contoh, kemudian diselesaikan oleh siswa dengan arahan. Pemantapan konsep itu isinya soal yang dilepas, soal ayo berlatih. Itu pemantapan konsep. Jadi ada 3 inti dari LKPD itu sendiri. Itu harus dibahas di sini. Misalnya salah satu soal dibahas. Nah, itu di kegiatan inti. Tapi sudah harus dikerjakannya dulu di rumah. Ya, silakan yang mau bertanya. Interupsi, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan di kegiatan ini kan berarti karena LKPD-nya dikerjakan di rumah, itu berarti kita menuliskan kalimat atau membunyikan kalimat siswa diberikan LKPD untuk dikerjakan itu di kegiatan pendahuluan atau kemarin kan ada yang di-share oleh Bu Desiana kalau nggak salah ya. Itu kan ada sebelum tahap pada kegiatan pendahuluan, inti dan penutup itu ada kegiatan persiapan namanya kalau nggak salah dibikin. Ya, boleh. Boleh. Boleh seperti itu ya, Bu ya. Boleh. Sebelum kegiatan pendahuluan. Oh iya, Bu. Satu lagi, Bu, udah jelas, terima kasih. Satu lagi untuk materi pengayaan karena kita ini sedang daring, berarti untuk materi pengayaan dan remedial kalau bisa nggak usah dituliskan ya, Bu ya. Karena kita kan tahu waktu terbatas dan tuntutan dari ini kan juga kita nggak bisa menuntut banyak juga dari siswa gitu kan. Materinya itu nanti disuruh kerjakan di rumah masing-masing saja. Pengayaan dan remedial. Iya. Suruh mereka dikasih tugas saja. Suruh kerjakan sendiri-sendiri di rumah. Siapa yang dapat remedial? Berarti dibunyikan saja bagi siswa yang remedial akan diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Nanti di bawah lagi. Sekarang yang sini aja dulu. Di kegiatan ini. Ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, kemudian kegiatan penutup. Guru bersama siswa menyimpulkan materi dan melakukan refleksi. Ya, ini menyimpulkan pembelajaran yang sudah dilakukan pada hari ini, ya kan? Tapi kalau menyimpulkan sifat-sifat tadi di sini masih pembahasan LKPD. Tapi kalau sudah menyimpulkan hasil pembelajaran baru di kegiatan penutup. Berarti ada dua penyimpulan atau satu aja dibuat, Bu? Kalau di sini dalam membahas LKPD, sebelum kita mengerjakan soal kan harus disimpulkan dulu sifat-sifat LKPD-nya, sifat-sifat dari logaritma. Tapi kalau di sini sudah semua. Sudah keseluruhan ya, Bu ya. Keseluruhan. Iya, Bu. Nah, kemudian memberikan tes formatif di Google Form. Ini sudah bisa di rumah dikerjakan. Kalau di Google Form kan waktunya sudah tertentu. Ya kan? Jadi di sini hanya menginstruksikan. Di guru hanya menginstruksikan agar mengerjakan tes formatifnya di rumah di Google Form. Nah, kemudian nanti guru kan hanya 5 menit, kan cukup di sini kerjanya. Nah, kemudian PR-nya ya dikerjakan di rumah, informasikan dan tindak lanjut ya. Sudah. Nah, itu sudah cukup. Ada pertanyaan lagi tentang kegiatan pembelajaran dulu Bapak dan Ibu sebelum kita masuk penilaiannya? Sudah cukup jelas? Nah, ini dah habis waktu udah. Janjinya tadi 30 menit. Nah, kemudian penilaian proses dan hasil pembelajaran. Penilaian proses dilihat pada pengerjaan LKPD, dikirim ke guru via GC. Ya boleh. Kemudian penilaian hasil tes tertulis. Tes tertulis ini yang dikerjakan tes formatif ini yang melalui Google Form.
Nah, ini dia soalnya begitu. Iya, Bu. Nah, di sini menggunakan aturan tadi. Nah, ini harus diulang ya. Emma ya, nggak cocok lagi. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Ya, diulang nanti ini. Kan ada beda materinya. Nah, Indikatornya beda ya, Bu. ini ada sifat nih. 3. Yang 4-nya mana? Oh, ini baru pengetahuan. Iya, Bu. Bukan, enggak ada di. Oh iya, pengetahuan baru ya. Oh iya, ini sifat pengetahuan. Nah, kemudian karena dikerjakan melalui Google Form mungkin lebih apa? Bisa ditambah agak 2 sifat. Nah, kemudian ya, Ibu kemarin bilang indikator soal itu cuma satu soal ya, Bu ya. ya. Jadi kalau misalnya karena kita mempelajari sifat, berarti indikator soal mah cuma satu aja. Ada combine-nya. Nggak bisa satu-satu soalnya semua. Ini di sini belum ada yang soal untuk yang tadi belum ada. Menyelesaikan masalah. Ini baru sifat dua-duanya. Jadi untuk keterampilannya ada. Belum ada. Karena nanti ini kan baru penilaian pengetahuan. Penilaian keterampilannya belum ada. Ini. Oke, Bu. Mungkin kita perbaiki. Ya, ada penilaian keterampilan. Itu mana Ibu Miris? Oh. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Apa berarti jumlah soal untuk penilaian itu tergantung dari banyaknya IPK juga, Bu ya? Iya, kan indikator itu yang akan tujuan. Nilai tujuan. Jadi tes formatif yang kita lakukan di akhir pertemuan itu untuk melihat ketercapaian tujuan pembelajaran. Tapi kalau penilaian harian itu sudah beberapa pertemuan dulu itu untuk mengukur indikator. Jadi kalau di sini ini sudah salah tujuannya tadi karena materinya tidak sesuai lagi yang dibahas EMA ini. Jadi harus diperbaiki. Ini tujuannya kan ada fungsi logaritma yang kita tujukan hanya sesuai dengan materi pembelajaran di atas ini saja. Jadi masih banyak perbaikan nih ya. Emma? Iya, Bu. Pembelajarannya juga untuk semua itu, bukan untuk Emma aja ini maksudnya. Baik, Bu. Ya, jadi semua sifat yang ada di KD 3 itu nanti akan digunakan dalam pemecahan masalah. Jadi bisa jadi Emma ini soalnya nomor 1, nomor 2 ini soalnya itu tentang yang 3, kemudian yang KI 3, KD 3, kemudian KD 4-nya nanti nomor 3 misalnya, atau 2 buah, nomor 3, nomor 4. Nah, jadi seperti itu. Bisa dipahami ini Bapak dan Ibu? Masih ada pertanyaan? Sudah cukup? Mau dibahas satu FPL lagi? Ya. Bu, Ya, silakan. saya mau tanya, untuk FPP, apakah harus ada KD 3 dan KD 4 atau boleh KD 2 dan KD 4? Tergantung KD yang 5 materi itu. Kayak yang pertama tadi kan punya Ibu Erna kan menjelaskan definisi logaritma sama menggunakan itu Ya. kan hanya di KD 3 saja. Apakah KD 4-nya boleh dihapus atau seperti apa? Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau di materi itu dia memuat KD 3 dan KD 4, itu harus kita masukkan. Jadi setiap materi itu harus ada pemecahan masalahnya.
Tetapi ada materi yang hanya seperti SMK itu dia tidak punya KD3, dia KD 4 aja misalnya. Berarti Kalau materi itu sendiri yang ada KD 4-nya, kan KD itu sudah ada dari Dikbudnya. Materi kalau ada KD 4 itu wajib harus masuk, iya. Tidak boleh kita tinggal. Terima kasih Bu. Yuk, sama. Karena indikatornya juga sejalan. Apa sudah cukup? Apa perlu ditambah satu lagi? Bagaimana? Sudah cukup pembahasannya dengan satu RPP ini? Tambah yang SMP, Bu. Ya, SMP ada tadi yang sudah apa juga SMP. Sebentar. Bu. Itu lagi, Bu. SMP. Ya. Cari lihat. Ini ada SMP. SMP Negeri 213 Kota Kampar. Punya Pak Zedri. Iya, Bu. Ya. Bangun ruang sisi lengkung. Materi pokoknya. Materi pelajarannya luas permukaan bola. Jadi, nah di sini khusus membahas luas permukaan bola. Ini juga sudah Ibu komentari. Di sini tadi indikatornya mengidentifikasi unsur-unsur bola, kemudian mengidentifikasi bentuk jaring-jaring bola. Hanya dua itu. Apakah tidak sampai dia menghitung luas permukaan bola, jika sudah diketahui jari-jarinya belum ada. Ini Ibu tambahkan, menghitung luas permukaan bola. Jadi hitunglah luas permukaan bola jika jari-jarinya sekian, misalnya. Nah, itu Ibu tambahkan. Nah, kemudian indikator keterampilannya melakukan percobaan. Itu bagaimana cara mengukurnya Pak Zedri melakukan percobaan. Itu cukup kegiatan saja itu nanti. Melakukan percobaan itu. Yang akan kita ukur itu adalah yang bisa kita ukur dalam penilaian harian. Melakukan percobaan itu proses pembelajarannya. Yang bisa dilihat di sana itu kalau dia ada di sekolah, misalnya bagaimana keterampilannya, jadi sikapnya mungkin yang bisa kita lihat waktu kerjasama dia waktu melaksanakan itu dalam kelompoknya, gitu. Kalau luring di sekolah. Nah, jadi dia kan itu ada LK-nya itu, pakai jeruk itu ya. Iya, Bu. Pakai LK. Ya, jadi dalam mengerjakan LKPD-nya itu kita lihat dia. Itu berarti penilaian proses yang ada di sana dalam melakukan percobaan. Itu penilaian proses nanti masuknya, bukan keterampilan menyelesaikan masalah. Ya, Pak Zedri? Bisa dipahami? Penilaian proses berarti, Bu. Penilaian proses perginya nanti mengerjakan proses, dia mengerjakan LKPD, bukan menyelesaikan masalah namanya di sana. Jadi kalau di sini menyelesaikan masalah kontekstual, ya kan? Iya, Bu. Itu perginya ke soal kontekstual yang nomor 2 ini. Menyelesaikan masalah kontekstualnya tinggal yang berkaitan dengan luas permukaan bola. Tapi kalau yang ini, nah ini kalau sekarang mungkin cukup video saja. Dibuat videonya, bagaimana prosesnya, ditayangkan videonya. Atau suruh dia tonton di rumah dulu videonya. Cukup itu saja, jadi tidak perlu ini di sini. Ini tidak perlu kita masukkan. Di sini, cukup yang ini saja. Ya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran ini banyak merahnya.
dengan proses mengamati video pembelajaran secara mandiri. Ya, videonya kalau mau pembelajarannya daringnya sinkron, mungkin ditayangkan di Google Classroom atau Zoom oleh guru, kemudian mereka menonton bersama. Oh iya. Seperti Ibu sekarang, Ibu menayangkan video sekarang misalnya, itu kan bisa ditonton bersama. Iya. Ya kan? Nah, gitu. Jadi bisa proses percobaannya itu berupa video. Atau kalau mereka mengerjakan seperti LKPD yang Pak Azadri sudah buat itu, kerjakan di rumah LKPD-nya, kerjakan duluan. Sudah di-share sebelumnya. Oh, sebelumnya. Ya, sudah kerjakan duluan. Nah, kemudian kalau ini di sini dengan mengamati video pembelajaran secara mandiri, jadi terbalik. Sudah ada LK-nya, suruh dia kerja di rumah, yang diamati video apa lagi? Iya kan? Video apa lagi? Begitu kalau dia sudah kerja di rumah dengan LKPD-nya itu. Nah, dan melakukan percobaan sederhana di rumah, dia double betul. Salah satu saja. Dengan model discovery learning, nah, tidak mungkin mana ada percobaan pakai model. Yang pakai model itu pembelajaran. Model pembelajaran. Ya? Jadi jangan capai duduk ya. Nah, kalau melakukan percobaan terserah mereka aja, sambil duduk, sambil berdiri, terserah. Tidak ada pula itu prosesnya discovery di sana. Ya. Siswa dengan disiplin, kritis, bagaimana kita melihat dia disiplin kalau kita kerja di rumah? Sudah kerjanya begitu. Bagaimana kita melihatnya? Dia sudah kerja atau belum? Bisa diukur tidak? Atau dia mengirim LK-nya itu, bisa dengan itu. Kita lihat. Jadi dia kirim LK-nya itu, hasilnya itu. Tapi LK-nya itu proses menemukan itu kata Ibu tadi. Petunjuk kerja yang ada. Nah, kritis ya, kreatif ya. Menyebutkan unsur-unsur bola, betul. Mengilustrasikan jaring-jaring bola. Apa maksudnya mengilustrasikan ini? Bukan menggambar. Menggambar, Bu. Menggambar. Untuk apa hanya ilustrasi? Menggambar. Ya. Kemudian mengkonstruksi rumus. Kalau mengkonstruksi rumusnya di rumah, berarti dia pakai LKS tadi, tidak perlu video. Ya. Ada tunjuknya kan? Nah, kemudian Ada, Bu. Berarti campur aduk yang saya buat tuh, ya. Iya, campur aduk itu maksudnya. Makanya merah-merahkan ini. Kemudian menggunakan rumus itu lebih tepatnya menerapkan rumus. Masya Allah. Menerapkan rumus, ya. Menerapkannya dalam soal. Jadi dia sudah lebih luas dia. Menerapkan rumus luas permukaan bola untuk menyelesaikan masalah. Dia tidak salah. Kalau menerapkan akan lebih luas lagi. Nah, kemudian ininya udah bagus, sudah lengkap. Ya, materinya sudah lengkap. Nah, ini model metode pendekatan pembelajaran itu online itu maksudnya apa? Tunjuk untuk Sharing, daring. Nah, Ibu bingung kalau membacanya. Tidak ada model online. Ya, model itu yang kita harapkan sekarang itu adalah PBL, DL, PJBL, begitu. Jadi apa isinya situ tuh, Bu? Nah, mau milih apa? Mau milih DL, mau milih PJBL. Kalau kerja disuruh di rumah tadi PJBL jadinya, kan itu kan proyek. Oh, PJBL ini, ya. PJBL jadinya. Karena disuruh kerja di rumah dulu dengan percobaan, setelah itu didiskusikan di kelas. Hampir sama dengan punya Emma tadi. PBL kalau Emma tadi, karena dia logaritma. Kalau ini kan ada percobaan.
Iya, Kalau Bu. tidak DL ya PJBL begitu. PJBL mungkin lebih cocok. Nah, kemudian ada sharing, ada daring. Itu pembelajaran daring, bukan belajar daring. Pendekatan kita lebih saintifik. Tapi salah itu ya. Itu Diperbaiki. tahap ya, Bu. Nah, percobaan sederhana itu masuk apa? Itu prosesnya saja. Prosesnya saja. Bu. Ya, kemudian, nah ini kata dannya ada dua. Media, bahan, dan sumber belajar. Ada kata dan yang merah ini. Tidak boleh dan dua. Jadi di sini dibuang kata dan ini. Nah, jadi tinggal media, koma, bahan, dan sumber belajar. Ini, nah ini media HP, internet. HP itu juga pakai internet loh. Iya, Bu. Ya, jadi tidak bisa. Kalau sumbernya internet, internet itu sangat mendunia loh itu. Harus jelas apa yang digunakan sekarang medianya. Media. Jadi yang jelas-jelas saja. Kemudian dia bahannya satu buah jeruk. Siapa yang kasih? Siapa yang jamin? Ada satu buah jeruk. Bagaimana mantaunya? Disiapkan secara mandiri oleh anak, Bu. Jadi harus ada ya. Nah, itu di rumah. Nah, ini yang lainnya udah bagus. Nah, kemudian di sini yang Ibu lihat. Nah, ini tahap 1, tahap 2 ini tahap dari apa ini? Ini yang sampai ke bawah tuh. Tahap 3, tahap 4. Itu tahap apa Pak Zedli sampai tahap 6? Oh, itu Bu, apa langkah-langkahnya aja, Bu. Ini pertama ini, kedua ini. Dari mana tuh sumbernya? Dari mana dapatnya langkah ini? Itu saya ambil apa kemarin, Bu? Kan ada dulu di modul 3 lu kan ada blended learning kan, Bu. Ya. Terus kalau blended itu kan daring luring, Bu. Terus saya jadikan aja luring semuanya. Nggak tahu tahap apa itu, entah apa itu, Bu. Ya enggak bisa, ini tahap kooperatif. Kooperatif itu kerjanya kelompok. Aduh. Leset. Luring. Nah itu maka Ibu ketawa sendiri tadi baca ini. Ya harus jelas ya. Nah jadi banyak ya di sini. Nah ini sedikit lagi. Ini sudah bagus langkah 1, kemudian langkah 2 ada limas. Limas itu tidak ada gunanya untuk bola. Kan itu bangun datar, bangun ruang sisi datar. Iya, Bu. Kita sekarang bangun ruang sisi lengkung. Selengkung. Asalnya dari mana bola itu? Tabung. Dari kerucut, Lingkaran. kerucut dan lingkaran. Jadi yang perlu itu tabung, kerucut yang perlu. Tabung itu dari lingkaran, ya. Gitu. Jadi limas tak perlu, itu bangun ruang sisi datar. Nah, kemudian ini tahap-tahap ini diulang lagi nih semua. Iya, Bu. Banyak sekali ini juga. Ini kooperatif. Kooperatif itu harus bersama dalam kelompok. Tidak mungkin itu. Diganti seperti yang sudah Ibu arahkan punya Emma tadi. Nah, ini juga penilaiannya, penilaian prosesnya yang akan dilihat pada pekerjaan LK tadi. Suruh dia kirim LK itu. Ya. Nah, itu penilaian proses. Kemudian penilaian pengetahuan, ada soal-soal. Ini sebutkan unsur-unsur bola. Unsur bola apa saja? Nah, sebetulnya yang intinya itu menentukan buah permukaan bola. Iya, Bu. Intinya di sini. Jadi kalau membuat jaring-jaring ini sebetulnya cukup di LK. Di LK tadi. Ya.
Jadi ini yang intinya adalah menghitung luas permukaan bola, inti dari KD3-nya di sini. Kemudian penilaian keterampilannya menyelesaikan masalah. Nah, ini penilaian proses, ini yang Ibu maksud tadi. Itu bukan penilaian keterampilan yang dimaksud, yang termasuk KD4. Iya Bu, iya Bu. Nah, penilaian KD4-nya itu menyelesaikan masalah, misalnya ada soal Pak Zadri itu di LK-nya Ibu lihat, itu sudah KD4. Ini prosesnya ini udah bagus seperti ini bagus sekali ini Ibu lihat tadi ini. Ini prosesnya ini adalah LKPD. Nah, kemudian ada soal ini tangki penyimpanan gas alam. Nah, ini soal KD4 ini. Nah, untuk penilaian di keterampilan. Jadi bukan pengerjaan LK-nya. Ini dia kerjakan lama betul ini. Nah, ini ya. Nah, ini bagus. Jadi sudah untuk penerapan ini maksudnya. Nah, mungkin itu komentarnya. Silakan yang mau bertanya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan. Iya Bu, ini saya mau bertanya Bu. Kemarin kan Pak Direktur pernah nge-share itu ya Bu ya RPP. Iya. Yang di-share Pak Combine antara sinkron dan sinkron. Ya, di situ kayaknya nggak ada ini Bu, nggak dicantumin model, metode pendekatan gitu. Kalau dia insinkron tidak dicantumkan tidak apa-apa. Tapi scientificnya harus nampak. Oh gitu. Kalau lihat kalau sinkron ditambah model. Oh gitu. Kalau hanya sinkron. Tapi kalau dia combine antara sinkron dan insinkron, bukan tidak boleh ya, tapi tidak ada modelnya tidak apa-apa begitu. Oh gitu Bu. Oke Bu. Kalau kita mau pakai model seperti Pak Zadri itu bagus modelnya PJBL sebetulnya. Nah, pelajarilah langkah PJBL karena dia ada proyek menemukan kolom bola yang dia kasih, yang dia suruh cari anaknya, cari pisau sendiri, cari jeruk sendiri, begitu. Oh gitu Bu. Ya. Bagus dia pakai model kalau Pak Zadri tadi. Tapi kalau dia hanya pakai saintifiknya, dia menemukannya di rumah duluan, seperti Emma tadi. Emma itu sudah langkahnya sudah bagus, hanya materinya kalau yang kurang. Kalau Emma terbalik dengan Zadri, langkahnya kaca balau, materinya udah bagus. Kita punya kelebihan dan punya kekurangannya kan? Dua-duanya jadi bagus. Ya, jadi ini kita sama-sama memperbaiki. Semoga nanti yang diunggah itu sudah bagus semua. Nah, ya. Jadi Ibu juga mohon maaf tidak bisa membahas semua RPP yang masuk. Ada 6 atau 7 RPP itu. Jadi tadi Ibu caplok aja, Bu cari satu yang sudah kelemahannya di A, satu kelemahannya di B, seperti itu. Kalau yang punya Bu Heni itu sudah bagus, Ibu lihat hanya ada sedikit kelemahannya tadi itu, udah Ibu komentari di sana, hanya saja dia tidak pakai Word, dia sudah pakai PDF, jadi tidak bisa Ibu coret-coret di sini. Gitu. Jadi makanya itu yang Ibu ambil tadi. Jadi Ibu sengaja ambil yang pakai Word. Ada lagi tadi punya Bu Desi kalau tidak salah yang udah pakai Word juga, cuma waktunya nggak cukup lagi. Tapi udah bisa diwakili oleh yang punya Emma kelemahannya di materi, yang punya Pak Zadri kelemahannya di proses pembelajaran. Nah itu sudah saling mengisi di sana kalau kita perbaiki. Nah, masih ada pertanyaan? Silakan. Kalau sudah cukup, sudah bisa melanjutkan, silakan bekerja lagi Bu. Ya, silakan bekerja lagi. Kemudian nanti
waktu kita sebetulnya kan panjang ini, ya kan? Iya, Bu. Jadi kalau kita lihat waktu kita itu, mana tinggal pula di kamar. Kita ketemu web meetingnya lagi kan pukul 2 nanti, pukul 2 siang. Ya, jadi sampai ini sebelum itu ada kegiatan apa lagi? Kegiatannya? Merancang RPP 3 daring itu, Bu. Ya, Merancang RPP 3 daring, Bu. Ya. Jadi itu saja kegiatan kita. Ya kan cukup lama waktunya ya. Nah, jadi nanti silakan mau berdiskusi di dalam kelompok misalnya boleh, mau bekerja sendiri-sendiri dulu, setelah itu didiskusikan juga boleh. Nanti pukul 2 siang baru kita ketemu di web meetingnya. Ya kan? Nah, di web meeting itu nanti kita akan seperti ini lagi. Tapi yang sudah diperbaiki ini begitu. Jadi mungkin itu dari Bapak dan Ibu lagi. Ya silakan saja nanti di-share lagi yang sudah dibuat itu biar didiskusikan di forum dulu. Ibu juga ya Ibu akan memantau juga. Boleh di kelompoknya juga boleh, diskusi di kelompok lagi. Ibu pantau. Nanti kita diskusikan seperti ini lagi, tapi yang sudah lebih bagus, bukan seperti yang tadi awal. Ya, Bu. Siap, Bu. Mungkin punya orang lain lagi, misalnya nanti atau punya yang ini lagi terambil, misalnya. Yang lain lagi, Bu. Serah jalan. Yang lain lagi, Bu. Iya. Maaf, Bu. Iya. Yang nanti yang di-upload itu untuk diskusi yang luring apa daring ya, Bu? Yang daring. Oh, yang daring ya, Bu. Daring ya. Luring itu hanya sebagai permulaan untuk pindah ke daring seperti kemarin. Oh, iya. Nah, sekarang udah PP daring 3 pertemuan. Nah, perlu juga kita sepakati RPP itu sebetulnya boleh 1 RPP untuk 3 pertemuan, tapi boleh juga 3 RPP untuk 3 pertemuan. Nah, kita sepakati saja sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di UNRI, yang kami arahkan untuk mahasiswa S1 di UNRI, itu membuat 1 RPP 1 pertemuan. Ya, 1 RPP 1 pertemuan. Jadi kalau daring itu tadi seperti Emma tadi kan dia 60 menit pertemuannya. Jadi untuk 60 menit itu 1 RPP. Artinya ada nanti 3 pertemuan. Di 3 juga RPP yang akan dibuat. Paham maksudnya? Nah, kalau ada kemarin ya ada lagi, Bu. tadi ya. Di RPP daring nanti apakah materinya tercantum juga di situ, Bu? Gitu. Apanya? Materinya yang akan disampaikan itu apa harus tercantum juga di RPP daring itu, Bu? Gitu. RPP daring yang seperti yang sudah kita bahas barusan kan memang ada materi di situ. Cuma begini, kalau kita lihat lagi materi Emma misalnya tadi, kan ada sifat logaritma. Sifatnya ada di sana, tapi pembuktiannya ada di bahan ajar. Oh, gitu ya, Bu. Pembuktian dari semua sifat itu ada di bahan ajar nanti. Tapi yang materinya harus ada di sana. Kan materi itu memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur. Iya, Bu. Ya. Jadi itu harus ada dalam materi pelajaran. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Nanti kalau di bahan ajar ada dibuktikan sifat-sifat itu, ada contoh-contoh soalnya juga dari setiap sifat. Nah, itu di bahan ajar nanti. Ya. Cukup? Cukup, Bu. Ya, buat saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya yang ini, Bu. Kalau 1 pertemuan, apa boleh kita mengajarkan 1 IPK? Nanti tujuannya yang dijabarkan. Tergantung keluasan dari IPK itu sendiri. Mau 1 IPK seperti Emma tadi. IPK 1-nya menjelaskan definisi logaritma. Itu tidak mungkin itu saja. Definisi itu harus diikuti oleh sifat.
Jadi harus sejalan mengajarkannya. Itu harus 2 IPK-nya. Satunya sifat, menggunakan sifat. Tapi kalau misalnya IPK-nya itu menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara eliminasi. Itu kan 1. Itu saja misalnya yang dibahas. Nanti cara substitusi 1 lagi. Cara gabungan 1 lagi. 3 IPK-nya di sana. Tapi kalau kita hanya mau bahas pada pertemuan yang sekarang itu hanya eliminasi, berarti hanya 1 IPK-nya. Nah, tergantung keluasan dari materi itu sendiri. Tergantung juga jam kita mengajar. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Maaf Bu, mau nanya boleh Bu? Ya. Nah, silakan. Bu Helmi. Untuk yang di-upload nanti Bu, formatnya PDF atau Word Bu? Kalau yang upload PDF. Oh, gitu. Yang Kalau yang dalam diskusi, kalau PDF tidak bisa dikomentari orang. Kan kita saling mengisi kalau dalam diskusi. Seperti sekarang punya Bu Eni itu tadi itu sudah bagus ya dilihat itu. Hanya ada beberapa model yang mungkin ya yang belum di sana. Ibu tak bisa coret-coret. Ya teman pun bisa coret-coret seharusnya kalau dalam diskusi. Akan saling menyempurnakan begitu. Seperti Ibu tanda merah, Ibu tambah, Ibu kurangi seperti punya Zazri dan Temara tadi. Nah, jadi kalau punya Bu ini kan tidak bisa. Itu kalau dalam diskusi. Tapi kalau di-upload unggah sebagai tugas akhir itu PDF. Ya, tinggal memilih. Supaya dia tetap utuh, dia tidak akan pernah berubah. Kalau yang di-upload itu Word, dia bisa tergeser-geser. Susunannya jadi tidak rapi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kita tutup webinar-nya. Kita lanjut dengan bekerja secara mandiri atau di dalam kelompok kecil. Mungkin mandirinya juga, kelompok kecilnya juga, silakan saja. Tapi tetap berada di dalam LMS. Ya. Nah, karena sebentar-sebentar mungkin masuk ke kelompok kecil, mau bertanya dengan teman atau segala macam lewat LMS supaya terpantau. Kalau bekerjanya nanti diskusinya melalui WAG, nanti tidak terpantau oleh pusat. Jadi jam Bapak Ibu nanti kurang, dianggap tidak hadir. Ya. Silakan. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.